Pertemuan rahasia di belakang sekolah itu, di bawah bayangan tembok gudang dan aroma rumput kering, justru menjadi kebiasaan baru yang dinanti. Sarah, Mia, dan Leah makan bekal sederhana mereka. Sementara Vegas dan Julian duduk di dekatnya. Sesekali berbagi cerita. Sarah dan Vegas sering berbagi kisah tentang kehidupan sehari-hari mereka yang berbanding terbalik. Vegas bercerita tentang rumah besar yang kosong, perjalanan bisnis mewah yang membosankan, dan tuntutan ayahnya yang tak pernah berakhir. Aku punya segalanya, tapi aku benci harus berjuang hanya untuk membuat ayah melihatku. Curhat Vegas suatu sore. Sebalik, Sarah menceritakan perjuangannya sepulang sekolah, mengajar les privat untuk mendapatkan uang saku, dan bagaimana setiap rupiah sangat berarti bagi keluarganya. Aku berjuang agar ayah dan ibu bangga, tapi kadang aku lelah harus selalu menjadi yang terbaik, hanya untuk bertahan di sini, balas Sarah. Melalui perbedaan itu, mereka menemukan persamaan, kesepian, dan beban harapan. Sarah mulai melihat kerapuhan dan kebaikan yang selama ini disembunyikan Vegas di balik kenakalannya. Vegas, di sisi lain, menemukan kedamaian, di samping Sarah kedamaian yang tidak ia dapatkan dari kemewahan. Perubahan Vegas terlihat nyata. Setelah Sarah menasihatinya beberapa kali dengan lembut, "Kau terlalu berharga untuk membakar paru-paru." Vegas mulai menjauhi rokok dan bahkan mencoba datang tepat waktu ke kelas. Sarah dan Vegas pun resmi dekat, saling menyukai. Meskipun belum ada kata yang terucap, tatapan Vegas tidak lagi sinis, melainkan penuh perhatian. Sarah, meskipun mencoba bersikap acuh, selalu menyisihkan sebagian bekalnya jika Vegas kebetulan tidak membawa makanan. Komitmen tak terucap itu mengikat mereka erat. Julian dan Leah, yang lebih ekspresif, justru sudah terang-terangan menjalin hubungan. Kebahagiaan mereka semakin kontras dengan rahasia Vegas dan Sarah. Natasha tidak butuh waktu lama untuk menyadari perubahan pada Vegas. Pria yang selama bertahun-tahun tak acuh padanya, kini terlihat sering melirik sudut gedung belakang dan bahkan terkadang tersenyum. Senyum itu bukan untuknya, melainkan untuk Sarah Brunner. Natasha merasa harga dirinya sebagai ratu sekolah diinjak-injak. Sejak sekolah menengah, Vegas adalah satu-satunya pria yang tidak bisa ia taklukkan. Dan kini seorang gadis beasiswa bisa melakukannya. Hanya dalam beberapa minggu. Aku harus melakukan sesuatu sebelum Sarah mengambil alih pria yang kusukai, pikir Natasha penuh dendam. Bahwa Sarah merayu Vegas untuk mendapatkan uang sekolah dan koneksi. Ia memutarbalikkan fakta, mengatakan Sarah selalu meminta Vegas membelikannya barang-barang mewah. Sarah pun kembali menjadi bahan perundungan lagi dan lagi. Di locker, di toilet, bahkan oleh teman seangkatan yang mengenakan pin kuning yang sama, pin yang melambangkan status elit mereka. Mereka semua takut pada Natasha dan ayah Vegas, sehingga mereka memilih menyakiti Sarah. Vegas berusaha mengabaikannya, membela Sarah secara verbal di depan teman-temannya. Namun, rumor dan tatapan mata yang menghina itu mulai merusak reputasi Sarah secara cepat dan merayap ke telinga para guru. Tidak merasa puas dengan hanya menyebarkan gosip murahan, Natasha mengambil langkah drastis dan berani. Ia menghubungi Vincent Muller, ayah Vegas, dan mengatur pertemuan tanpa sepengetahuan Vegas. Natasha tiba di Muller Mansion dengan gaun paling mahal dan air mata palsu. Ia menceritakan banyak kebohongan bahwa seorang anak beasiswa rendahan sedang mengincar Vegas. "Tuan Muller," kata Natasha, dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Sarah Brunner itu meminta Vegas untuk membantunya membayar biaya sekolahnya. Dia hanya melihat Vegas sebagai ATM. Dia bahkan berusaha memisahkan Vegas dari kami, teman-teman sejatinya. Vincent Muller, seorang pria yang sangat menjaga citra dan kekayaan keluarganya, mendengar setiap kata dengan wajah mengeras. "Dasar gadis miskin," Vincent Muller menggeretakkan giginya seraya meluapkan kemarahan. Ia melihat Sarah bukan sebagai ancaman emosional, melainkan sebagai noda yang harus segera dibersihkan dari nama Muller. Natasha tersenyum puas
saat Vincent berjanji akan segera mengurus masalah ini. "Tamatlah kau gadis miskin," gumam Natasha dalam hati saat meninggalkan mansion itu. Senyum sinis sekaligus kebahagiaan terlihat terlukis di wajah gadis yang merasa akan menang setelah ini. Tak lama setelah Natasha pulang, Vegas pulang setelah pergi bermain bola bersama Julian. Ia menyambut suasana rumah yang dingin dengan kelelahan, berharap bisa mandi dan segera menghubungi Sarah. Namun, Vincent Muller sudah menunggu di ruang kerjanya. Tanpa basa-basi, Vincent langsung melarang putranya untuk bertemu Sarah lagi ke depannya. "Aku tidak mau kau bergaul dengan gadis murahan itu. Dia hanya akan merusak reputasimu." Vegas mendongak, matanya yang lelah kini memancarkan penolakan. "Aku tidak akan meninggalkannya, ayah." Vincent, pria yang selalu dihormati dan dituruti, bangkit dari kursi kerjanya yang mewah. Ekspresinya penuh kemarahan dan dominasi. "Apa yang diberikan gadis itu padamu? Sampai-sampai kau menentangku untuk pertama kalinya," katanya dengan nada tinggi. Suaranya bergema di ruangan. Vegas menatap ayahnya lurus-lurus. Wajahnya datar, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia menjawab dengan kejujuran yang menusuk. "Kehangatan, sesuatu yang tidak pernah kau berikan padaku selama ini." Palace Vegas. Vincent Muller awalnya terdiam. Lalu tawa keras meledak dari tenggorokannya. Tawa itu terdengar kosong dan menghina. "Kau pikir bisa hidup hanya dengan kehangatan? Cinta itu palsu, Vegas. Hanya uang yang nyata. Gadis itu akan meninggalkanmu begitu kau tidak punya apa-apa." Vegas tidak menjawab. Ia hanya menatap kehampaan di mata ayahnya, menyadari bahwa ia dan Vincent hidup di alam semesta yang berbeda. Ia berjalan membalikkan badan, meninggalkan ayahnya. Tawa Vincent berhenti. Suara tawa itu berganti menjadi teriakan kemarahan yang dipenuhi ancaman. "Jika kau tidak meninggalkannya, aku akan pastikan dia menderita, Vegas. Aku bersumpah." Ancaman itu menghantam Vegas keras. Namun kini Vegas tahu, ia harus melindungi Sarah dari ayahnya sendiri. Beberapa hari setelah pertengkaran sengit di ruang kerja, Vincent Muller bergerak dengan presisi yang dingin. Ia tahu ancaman tidak cukup. Ia membutuhkan kehancuran visual untuk menghancurkan ikatan Vegas dengan Sarah. Sore itu, Vincent datang ke restoran kecil tempat Sarah bekerja paruh waktu. Sarah mengenakan seragam lusuh dengan sedikit noda minyak, sedang membersihkan meja. "Nona Brunner," sapa Vincent. Suaranya dipenuhi arogansi yang menusuk. Sarah mendongak. Ia melihat Vincent membawa amplop tebal dan di belakangnya, berdiri di seberang jalan, ada seorang pria dengan kamera tersembunyi. "Saya sudah bilang, saya tidak butuh uang Anda," ujar Sarah dingin. Tanpa peduli, Vincent dengan sengaja mengeluarkan segepok uang euro dari amplop itu. Menghitungnya di hadapan bos restoran yang kebetulan lewat dan meletakkannya di atas meja yang baru saja Sarah bersihkan. "Ambil ini," perintah Vincent. Tatapannya penuh kerendahan ke arah gadis yang terlihat memakai pakaian lusuh di hadapannya. "Ambil dan enyahlah dari kehidupan putraku. Bukankah ini yang kau inginkan sejak awal?" Kemarahan Sarah memuncak. Ia tidak hanya dihina, tetapi juga dipermalukan di depan bosnya. Ia meraih uang itu bukan untuk menerima, melainkan untuk membantingnya kembali ke dada Vincent. "Pantas Vegas bisa menjadi anak berandalan. Lihat saja ayahnya ini," sembur Sarah. Nada penghinaan terdengar jelas. "Anda pikir semua hal bisa Anda beli, Tuan Muller? Anda tidak seburuk yang saya kira. Anda jauh lebih buruk." Vincent hanya menyeringai puas, membiarkan uang itu jatuh ke lantai. Ia sudah mendapatkan yang ia mau. Orang suruhannya telah memotret momen di mana Sarah memegang uang itu dan memansot. Sarah yang sudah mencapai batasnya tersenyum sinis karena jijik pada kesombongan Vincent. Foto itu akan dipotong, menjadikannya seolah Sarah tersenyum bahagia sambil menerima suap. "Akan kuberikan dia kebohongan yang pantas ia dapatkan," gumam Vincent saat ia kembali ke mobil mewahnya, meninggalkan Sarah yang segera diberondong pertanyaan oleh bosnya. Sedangkan Vincent kembali ke mansion mewahnya dengan wajah penuh kebahagiaan. Ia menemukan Vegas sedang berdiam diri di dekat kolam, menatap pantulan dirinya yang hampa.
Vincent mendekat. Dengan lembut, menepuk bahu putranya. Aku menemukan jawaban untuk semua keraguanmu, Nak. Ia menyerahkan foto hasil editan itu. Foto yang menunjukkan Sarah sedang memegang uang euro dan tersenyum sinis ke arahnya. Yang terlihat seperti senyum penuh kemenangan karena telah menerima uang. Lihatlah gadis baikmu itu. Suara Vincent terdengar sinis. Dia bahkan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang mendekatimu. Baru sekali aku kasih uang, dia sudah langsung mengambilnya. Bahkan meminta lebih. Vegas menatap foto itu. Senyum Sarah, senyum yang penuh penghinaan terhadap ayahnya, diartikan oleh Vegas sebagai senyum bahagia karena uang. Vegas, yang selalu haus akan kepercayaan dan kehangatan, hancur total. Ia merasa dikhianati dengan cara yang paling fundamental. Cinta yang ia rasakan berubah menjadi kebencian yang membara. Tanpa mencurigai perkataan ayahnya sama sekali, ia menjatuhkan foto itu. Tanpa alas kaki, ia berlari meninggalkan mansion mewah, menyusuri jalan setapak taman yang basah sambil menangis. Ia tersandung dan terjatuh berkali-kali. Air matanya bercampur dengan kotoran. Ia berlari tanpa tujuan, sampai ia melihat sebuah sosok familiar di dekat restoran. Semua sama saja, Sarah. Kau memanfaatkan aku, teriak Vegas, tepat di hadapan Sarah yang sedang memegang plastik sampah. Sarah terkejut melihat Vegas yang tampak begitu kacau, dengan kaki terluka dan mata merah. Vegas, ada apa denganmu? Kakimu terluka. Sarah melepaskan plastik sampah dari tangannya, mencoba mendekat ke arah pria yang terlihat begitu kacau itu. Jangan mendekat, kau pengkhianat, raung Vegas. Air mata dan kebencian bercampur di wajahnya. Ia berbalik dan lari, meninggalkan Sarah yang bingung, hancur, dan tidak mengerti mengapa ia tiba-tiba dicap sebagai pengkhianat. Kehancuran Vegas karena kebohongan ayahnya adalah kemenangan bagi Vincent Muller dalam waktu kurang dari 24 jam. Semua diatur dengan sempurna. Vincent mengatur kepindahan putranya ke sekolah lanjutan di Paris International League, ID Paris. Sebuah institusi prestisius yang hanya menerima anak-anak dari keluarga paling terkemuka. Ini adalah cara Vincent menjauhkan Vegas dari gadis penghancur itu, Sarah Brunner, yang kini ia yakini sebagai ancaman terbesar bagi masa depan yang ia rancang untuk putranya. Vegas pergi tanpa penolakan sedikit pun. Kelelahan emosional dan kepahitan akibat pengkhianatan Sarah membuatnya pasrah. Ia merasa kosong, mati rasa. Harga diri, cinta, dan kepercayaan diri telah hancur. Ia tidak punya energi untuk melawan. Namun, di tengah ketiadaan emosi itu, ia membuat satu syarat terakhir yang menunjukkan sisa-sisa dirinya yang dulu. Aku akan pergi ke Paris, kata Vegas. Suaranya datar dan dingin. Matanya kosong menatap ayahnya. Tapi aku tidak ingin Natasha ada di sekelilingku, apalagi menjodohkanku dengannya. Vincent tersenyum tipis. Baiklah, asal kau pergi segera, ucapnya dengan nada kemenangan yang nyaris tidak disembunyikan. Menyingkirkan Natasha dari Paris hanyalah masalah kecil. Yang terpenting adalah Vegas akan pergi, dan Sarah tidak akan lagi menjadi masalah. Di Bandara Madrid yang sibuk, suasana di lounge VIP terasa kontras dengan kekacauan emosi di hati Vegas. Ia duduk terpaku, menatap ke arah runway di mana pesawat-pesawat akan lepas landas dan mendarat. Di sebelahnya, ibunya, Elena Muller, duduk diam. Wajahnya terlihat sama rapuhnya dengan Vegas. Elena, wanita anggun yang telah lama menelan pahitnya hidup bersama Vincent, tampak lelah. Vegas hanya menatap ke arah pesawat yang akan lepas landas. Pikirannya berkelana. Mengapa, Ma? Ucap Vegas. Suaranya pelan dan putus asa. Itu bukan pertanyaan tentang mengapa ia harus pergi, melainkan pertanyaan fundamental tentang mengapa kehidupannya dipenuhi kepalsuan, pengkhianatan, dan kendali. Elena tidak dapat menjawab. Air matanya menetes pelan, membasahi pipinya yang sudah mulai berkerut. Bertahun-tahun menikah dengan Vincent Muller sama saja dengan hidup di sebuah sangkar emas baginya. Sebuah penjara yang memberinya kemewahan, status, dan keamanan finansial,
namun merenggut suara, kebebasan, dan kemampuannya membela putranya sendiri. Ia telah melihat bagaimana Vegas yang dulu hangat dan ceria kini hancur, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. "Maafkan Mama," bisik sang ibu. Suaranya penuh penyesalan yang mendalam. Ia merasa tidak berdaya, ibu yang gagal melindungi anaknya. Melihat ibunya begitu hancur, Vegas merasakan dorongan aneh. Ia mencoba menahan air. Matanya yang tersisa meraih dan memeluk tubuh ibunya erat-erat. Ia mengelus lembut punggung ibunya, mencoba menenangkannya. Ironisnya, ia harus menjadi penenang bagi orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Dalam pelukan itu, di tengah bisikan maaf ibunya, sebuah tekad keras mulai terbentuk di hati Vegas. Kebencian pada Sarah masih membara. Diyakininya sebagai kebenasan, namun ia kini tahu bahwa ia tidak akan lagi membiarkan ayahnya mengendalikan hidupnya. Saat itulah Vegas bersumpah, ia akan kembali. Ia akan menjalani hidup tanpa kendali. Ayahnya, meskipun ia harus menghidupinya dengan kebencian pada Sarah, yang ia yakini telah mengkhianatinya, dan menggunakan kebencian itu sebagai perisai dari kehampaan yang lain. Pergi ke Paris hanyalah strategi untuk menenangkan ayahnya. Sementara di sana, ia akan membangun kembali dirinya menjadi pria yang kuat, tak tergoyahkan, dan mampu melawan segala bentuk manipulasi.